Langsung dari lantai 2 Gedung Visip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Now you're listening 106 Dia Untirta. Smart Energy. Iya, dalam program apa nih? Kumadia kumpul malam di Untirta yang akan menemani Smartizen dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti, yang akan ditemani oleh gue Arkan Dan gue Ferry. So jangan kemana-mana Smartizen, stay tune terus di 106 di Untirta Smart Energy. Seluruh hatiku. Bagus tuh. Lagunya siapa sih? Lagunya Dewa. Lagunya Dewa ya? Ya, Dewa ini 19. di cover sama Hanindia. Hanindia tuh gue demen banget pas dia nyanyiin lagunya Armada. Armada yang mana? Yang apa sih namanya? Aduh, gue lupa lagi judulnya, kampret. Aduh, lupa gue cuy. Yang mana? Yang Aduh, gue lupa lagi. Hargai aku apa ya? Oh, Itu bukan sih judulnya? nggak tahu tuh gue. Aduh, kayaknya itu deh kayaknya. Ya udah, pokoknya itulah ya. Sedih banget gitu kayaknya dari hati Alalala. dia si apa Alalala. Hanindia nih nyanyinya. Penasaran gak lo jadi? Penasaran apa? Sama Hanindia kalau udah nyanyi begitu? Penasaran apa nih? Penasaran kan banyak. Iya. Maksud gue tuh kayak sometimes lu ngedenger suara orang, kayak lu pernah ngerasain penasaran gak sih? Penasaran Misalkan, sama pribadinya Kayaknya Pribadian gitu. maksud gue tuh gini, misalkan kayak lu denger lagu, gue kayak pertama kali denger si Pamungkas. I Love You But I'm Letting Go itu dari temen gue tahun 2018. Ya, Kata gue, ih gila ini siapa yang nyanyi, kata gue. Ternyata si Pamungkas, gara-gara gue dengerin satu lagu itu, akhirnya gue dengerin karena gue penasaran, gue ngedengerin semua lagunya. lagunya si Pamungkas. Iya. Sebelum trending. Sebelum Tahun 2019 lah. Tahun 2018 gue dengerinnya. Akhirnya pecah-pecah tahun 2019. Oh iya. Itu, men. Sebenarnya sih dari 2018 tuh dia ini udah Iya, men. ini sih udah banyak ngelakuin apa sih namanya? Konser gitu, cuma kita baru tahu aja kali ya, kan kita namek ya. Iya, Baru sesuai cocok di tema kita nih kan. Di Apa? hari Kamis, men. Kenapa? Konspirasi dan misteri. Alalala. Jadi bridge-nya kemana tadi tuh arahnya sebetulnya? Tadi penasaran sebenarnya. Oh. Penasaran. Jadi ke Iya. konspirasi dan Lu bengong mulu sih. iya cuy. Aduh. Belum siap. Ini Aduh. gara-gara siaran pagi nih. Iya. Ya jadi enggak, pokoknya kita doakan semoga Ica cepat sembuh lah. Amin. Kemarin kan hari Senin itu kita ngebahas soal tentang egois ya. Iya, men, egois. Nah, jadi kita berdua nih punya smart tips untuk Idih. gimana caranya menghilangkan sifat egois dalam diri kita sendiri. Oke, seperti oke. itu. Jadi yang pertama ya, kita harus ketahui dulu penyebab dari Sifat egois egois kita ini. gitu ya, penyebabnya gitu ya. Jadi untuk menghilangkan sifat egois di dalam diri kita nih Smartizen. Nah, Iya. hal pertama yang harus Smartizen lakukan adalah mencari tahu penyebab dan sumber dari sifat egois tersebut. Tentunya Walah. Smartizen. Jadi biasanya ya, orang-orang yang bersifat egois ini dikarenakan rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Takut akan kalah gitu, takut nggak iya, diperhatiin, takut kesaing, Minder. ya masih banyak lainnya lah. Kadang punya sifat egois kayak gitu tuh berasal dari empati yang nggak punya rasa empati gitu, nggak mau memiliki rasa empati itu loh. Ya, ini selanjutnya kan yang kedua ini adalah berpikir secara logis kan. Oke. Jadi mulailah untuk berpikir secara logis, jangan terlalu memaksakan kehendak yang Anda inginkan. Nah, apalagi buat orang-orang ambis. Wah. Kayak gue kan orangnya ambis nih. Lu ambis. Gue ambis banget. Enggak banget sih. Gue tuh orangnya ambis. Iya. Cuman kadang-kadang kalau serasa gue gue rasa kalau gue nggak bisa nggak bisa ngelakuin hal itu ya, kayak gue pasti biasanya kesel kalau nggak sedih dulu. Cuma bentar. Sedihnya bentar. Iya. Nggak lama ya. Iya, dan untungnya ketika gue lagi sedih gara-gara pencapaian gue nggak nyampe, itu gue untungnya nggak gue limpahin ke orang sih. Untung terus. Iya, maksudnya kan yang nggak apa-apa dong. Kalau lu galau tapi nggak ngerugin orang lain, Betul. Kalau lagi jangan ngerugin orang bete lain. dibawa Santai ke tongkrongan, aduh. Wah, gua paling nggak suka tuh kayak Nggak gitu. suka kan lu? Asli. Ya, selanjutnya itu tumbuhkan rasa empati kita Smartizen. Nah. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi penyebab egois ini bisa disebabkan karena kurangnya rasa empati yang dimiliki seseorang, ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Tentu aja nih Smartizen harus mulai menumbuhkan rasa empati dalam diri kalian semua Smartizen. Mulai untuk mau mendengarkan orang lain, Iya. ya kan, tanpa mencelanya atau menjudge-nya gitu. Oke. Hal tersebut nih dapat membantu Smartizen semua untuk menumbuhkan empati dalam diri. Empati akan menumbuh dari Smartizen semua itu dapat bersikap lebih tenang dan dewasa dari situ. Alah boy. Jadi ini sih ngomongin soal egois nih ya gimana ya? Lo harus menunjukkan rasa empati
ya kan? Nah, Terus berpikir secara logis juga. iya. Karena kan Terus empati itu penting kan. penting Enggak banget. cuma sekedar empati buat diri sendiri tapi Untuk orang lain orang juga. lain. Jadi Betul. empati antara kau dan aku. Want you want me, Jason Derulo. Iya Masih- nih, Kenapa? kita masih bahas tentang konspirasi Titanic, men. Iya, jadi ternyata tenggelamnya kapal Titanic itu katanya disebut apa ya? Bisa bilang rekayasa katanya. Dan ada dalangnya. Alah, Kira-kira siapa sih dalang dari tenggelamnya kapal Titanic ini? siapa nih? Lu kali? Bukan. Bukan. Saya belum hidup. 1912 belum hidup. Buyut lu bukan? Ah? Buyut lu bukan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah selamat kalau buyut gue. yang diceritain kan ada yang selamat tuh. Itu Iya. buyut gue salah satunya. Oh. Langsung pulang waktu itu ke Serang. Iya. Naik kapal lagi. Naik kapal feri. Naik kapal feri waktu Nah. itu. Tapi bentar doang. Bentar Cuma dong. nyampe Lampung terus itu langsung ke Serang. Hmm. Jauh ya dari sana, mana kali itu tuh. Tahu di mana Titanic? Iya ini Smartisan, meski kapal Titanic sudah tenggelam sejak 180 tahun yang lalu nih. 108 tahun. 108 tahun yang lalu, emang gua ngomongin berapa tadi? Kedengarannya 180 loh. Oh, 108 tahun yang lalu. Iya. Namun kebenaran mengenai peristiwa tersebut nih masih dipertanyakan hingga saat ini. Kenapa sih? Terus itu juga menimbulkan berbagai pendapat-pendapat gitu ya, spekulasi-spekulasi dari cerita si film ini ya. Iya. Lu pernah nonton ini kan film yang Titanic itu? Pernah. Nah, itu katanya bohong kan? Nah, katanya banyak kebohongan di situ ya. Nah, Nah. itu salah satu apa ya? Kadang lu pernah nonton film yang tentang film-film dulu nggak kayak 30 SPKI. Iya. Terus film apa sih namanya tuh? Pokoknya entah itu. Kalau nggak film-film Nabi. Film Nabi, Itu kan kontroversi ya, antara Kontroversi, betul atau antara tidaknya gitu ya. Itu Karena kita belum pernah hidup di zaman itu dan Zamannya, kita iya. nggak tahu betul atau enggaknya Nah, gitu ya iya. di cerita itu. Nah, salah satunya juga Titanic. men. Titanic, betul. Katanya seperti penyebab tenggelamnya kapal ini Iya. katanya hingga sederet fakta di baliknya. Oh, loh. Jadi sejauh yang kita tahu nih Smartisan ya, kapal mewah milik Inggris itu karam di Samudra Atlantik Utara Iya, pas nabrak gunung yang gunung yang es. berukurannya lumayan gede juga sih. Iya. Jadi akibatnya plat lambung Titanic ini melengkung ke dalam sampai akhirnya ngoyak-ngoyak 5 dari 16 kompartemen kedap air itu. Aduh. Mengoyak-ngoyak gitu. Ini Jadi kompartemen apalagi kompartemen itu, Fer. kompartemen ada kedap air tuh yang kayaknya yang buat apa namanya kapal itu ngambang kali di air. Saya juga nggak tahu. Kan Bodoh gue taunya sekali. kedap air doang. Jadi kedap air berarti ngampung. Berarti Apa? iya, Iya. kedap air. Oh. Iya kan bener kan? Iya, Kedap iya, air iya, ya berarti iya. apa namanya? Yang itu yang buat ngapung di Ngambang air gitu, itu. ngambung gitu ya. Nah, siapa tahu kan di filmnya tenggelamnya gara-gara apa sih namanya? Gara-gara kapal apa namanya? Gunung es. Siapa tahu dia kehabisan bensin di laut. Sebetulnya ya. Iya. Siapa tahu. Kalau Ya. nggak lampu merah lah. Nggak ada dong. Oh nggak ada ya, sorry. Nggak ada dong. Satu Ferry. tabrakan. Nggak ada dong. Iya, Iya, biar belok nabrak aja. trotoar itu sekalian Lalalala. editin lagi. Nah kalau berselang ya, Hah? jadi si kapal itu tuh dibanjirin air sampai Iya, akhirnya dong, air. Nggak kesedot mungkin perlahan ke permukaan dasar laut gitu. Sampai akhirnya kan kalau di filmnya tuh si kapal itu Patah sampai itu. patah gitu ya. patah. Gila Set, bro. Gimana sih dia tuh ngebalik nggak sih? Nggak gini ya? Langsung tak gitu kalau nggak salah. Gini. Iya gini dulu terus gini. tak gitu. Ya kita gini-gini kayak Smartisan ngeliat aja. Iya. Pokoknya palanya dulu yang nungging lah. Palanya nungging ya. Iya, palanya Nyungsep dong nungging. kalau palanya nyungsep. Oh, palanya nyungsep ya? Iya. Kalau baru Kalau- nungging. Iya, kalau bokong baru nungging. Enak tuh nungging gitu. Lanjut lagi nih ya. Iya. Jadi sebanyak 1.517 orang dari 2.224 penumpang dan awak kapal dinyatakan tewas. Sedangkan ada 706 orang berhasil diselamatkan setelah terjebak lama di tengah samudera. Kebayang sih di filmnya aja itu es batu bro, lagi dingin banget Lagi pasti. Ya kan nggak mungkin orang yang di sana tuh nggak nge-whisky pas lagi gitu. Bro dingin bro. Iya, kenapa harus ke whisky? Kan salah Siapa satu tahu di cara sana untuk ada yang lagi menghangatkan makan ini, badan. ada yang lagi makan top mie. Enggak yang- ada. enggak. Waktu itu Yang- belum Oh, belum ada ya? Belum Ferry. Oh, Kalau pengen whisky nyebutin udah merek ada. tapi belum iklan kan. Kasihan deh lo. Makanya top mie itu loh. Kalau whisky kan ada banyak ininya Iya. jenisnya. Kalau itu cuma jenis gitu ya. Alalala. Tapi ada kabar yang mengejutkan, kayak mulai dari menyeruak nih ya. Karena berdasarkan keterangan para korban yang selamat katanya nih, Iya. Titanic ini tenggelam bukan karena menabrak gunung es raksasa. Tuh kan? Katanya sih melainkan ada masalah pada bagian mesinnya. Nah, Nah, jadi sebab nih ya. mereka mendengar suara
ledakan yang berulang-ulang dari dalam lambung. Bahkan saat kapal baru mulai berlayar tuh mereka katanya udah ngedenger tuh suara duar. Iya. Seperti itu suara mesinnya itu. Siapa tahu juga, gue juga positive thinking sih ada bocah yang iseng aja main petasan di situ ya kan, atau ada Kopassus yang lagi latihan tembak-tembakan gitu di situ kan. Kalau gue emang mesinnya berisik. Lu tau pernah ini gak sih nambah angin kalau nambah ban? Ya, Tarik enggak di mesinnya tuh yang ditarik tak duk 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 duk. Siapa tahu itu. Iya ya. Iya. Tapi kedengarannya mungkin kayak apa namanya? Kayak justru ledakan. Kayak ledak-ledakan gitu. Namanya juga nggak tahu men. Betul. Ya namanya Titanic kan emang apa sih namanya? Banyak kenangan men. Iya banyak lah, banyak memori-memori di situ. Apalagi kan tadi sampai bilang si orang yang alhamdulillah selamat juga akhirnya menceritakan lagi coba, memori dulunya. Ntar gue mau ngitungin dulu nih 1517 dari 2224. Iya. Berarti yang selamat cuma sekitar 706 tuh. Iya 706 berhasil diselamatkan bro. Hei, pinter kan gue. Parah, lu pinter banget. Gila lo. Kayaknya malam ini kita harus nelpon orang-orang yang ini ya. Kenapa? Orang-orang yang selamat dari Titanic. Biar dia nyeritain kenangan-kenangan pas di sana. Memori dulunya. Memori dulu. Boleh. Mr. Know It All, Kelly Clarkson. Kelly Clarkson tuh lagunya selain ini tuh yang mana? Gue tuh suka lupa lo kenapa. Kayaknya mending gak usah diomongin deh daripada lu penasaran. Ya udah gitu aja lah ya. Iya kan karena malam ini tentang pembahasan konspirasi Titanic man. Iya. Kayaknya malam ini kita bakal ini deh. Apa sih namanya? Dengerin VN. Ada gitu. yang udah ada yang ngirim VN ke kita. Banyak men. Mengenai itu tentang konspirasi sih. Banyak men. Wah ternyata dunia ini banyak sekali yang suka dengan konspirasi ya. Apalagi kemarin yang zaman-zamannya masalah apa sih namanya? Apa? Masalah Moral COVID-19. COVID-19. Banyak banyak yang itu jaring kan. Yoi. Sampai di penjara begitu. Asli. Dan ini kita bakal dengerin salah satu VN ya kan. Oke, ini dari Adit di Serang katanya ya. nih. Apa kata si Adit nih? Kata si Adit mana? Sorry wait a minute. Mana Adit. Siaran. Nih kata gue apa gitu di setting buat sengaja ditenggelamkan. Oke lah kalau ada misi tersendiri ya bagi si pembuat skenario. Misi tersendiri. Dan kemungkinan si pembuatnya nggak ikut ada di lokasi kejadian, tapi dia mungkin bayar orang buat kesuksesin misinya. Sekarang emang ada ya orang yang mau dibayar tapi nggak ada untungnya. Dia ada dalam posisi hidup dan mati, alias sia-sia dong ujung-ujungnya. Ngomongnya kok bisa dengar sekali lagi nggak men? Penasaran lu ya? Coba. Gue juga penasaran men. Coba kita dengerin lagi ya. Bagian. Ya udah nih mau siaran. Nih kata gue apa gitu di setting buat sengaja ditenggelamkan. Oke lah kalau ada misi tersendiri ya bagi si pembuat skenario. Dan kemungkinan si pembuatnya nggak ikut ada di lokasi kejadian, tapi dia mungkin bayar orang buat kesuksesin misinya. Sekarang emang ada ya orang yang mau dibayar tapi nggak ada untungnya. Dia ada dalam posisi hidup dan mati, alias sia-sia dong ujung-ujungnya. Ya. Oke. Lu kenapa sih abis kamu tuh kenapa ada pergerangan kawan? Kayaknya dengerin yang lagi yang ada Roni di Pandeglang nih. Coba kita kumpulin dari si Adit sama si Roni nih. Sih antara percaya sama nggak percaya sih. Soalnya di dokumenter juga ada beberapa bukti juga ada gitu kan. Kayak barang-barangnya atau orang-orang yang hilang tuh. Ada yang hilang katanya. Kalau gue percaya juga sih kalau peristiwa itu karena ketidaksengajaan awak kapal. Tapi bisa jadi ada skenarionya soalnya kan dari jauh sudah kelihatan. Apa tuh? Dan biasanya juga nggak lewat rute situ kan, mungkin dibelokkan atau diapain gitu loh. Jadi antara percaya sama nggak percaya sih, masih di tengah-tengah gitu loh. Kalau Roni itu percaya nggak percaya, Adit sendiri sebetulnya juga percaya nggak percaya tadi kalau bisa kita simpulkan ya. Cuma kalau dia dari mungkin sudut pandang filmnya katanya. Siapa yang si Adit? Katanya filmnya tuh kalau cerita Titanic itu dibelokkan dari filmnya. Tapi kalau kata si Roni katanya
dia katanya sedikit percaya nggak percaya kalau misalkan konspirasi yang tadi itu masalah kapal Titanic tuh Iya. katanya jalurnya sebenarnya nggak lewat situ katanya. Harusnya katanya sih dibelokin gitu ya. Dibelokin dan Oh. katanya dia sedikit percaya katanya itu bukan kesalahan awak kapalnya. Melainkan kayak agen-agen rahasia gitu. Apa jangan kamu Roni, kamu tuh sebetulnya kaptennya kan? Ya? Aduh, Dia ngebelokin kapal. jangan-jangan uyutnya dia adalah ini FBI pas lagi zamannya. Dia munculin misinya. opini baru. Yang enggak enter muncul teori baru lagi yang ada cumi Ya kan? kalau begitu Ya caranya. namanya ini konspirasi. Apa? Konspirasi kan hari ini kan ya begitu men. Kenapa? Ya kita harus membuat Smartizen tuh punya opini baru lagi. Itu kan tujuannya hari ini. Oh sengaja Le. Dan tanpamu aku hilang selalu. Iya, permainan hati dari Leto nih momen. Asik jos. Udah dong kan. Jadi gini kan. Apa? Pertanyaannya adalah apakah benar tragedi tenggelamnya kapal Titanic ini sengaja ditutup-tutupi? Wah, jadi gini. Alalah, gimana kan? Smartizen semua nih dan Iya, Ferry ya. iya. Jadi gue pernah Kayaknya pakar konspirasi banget nih Buset. Harkan. Alalalala. Jangan-jangan gue admin dari Flat Earth 101. Alalalala. Enggak. Smartizen dilansir dari news.com. Jurnalis sekaligus penulis asal Irlandia, Arkan Ganis. Alalalala. Tentu bukan. Bukan. Tapi dong. Senan Moloney ini menduga ada kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi dari kasus tersebut katanya. Aduh. Jadi beliau ini si Senan Moloney mengatakan katanya berhantaman dengan gunung es saja nggak akan membuat kapal itu tenggelam. Hal itu bisa terjadi kalau ada komponen penting yang mengalami kerusakan. Nah, dugaan yang diungkap sama si Moloney ini didasarkan pada jejak gelap yang terlihat di sisi kanan kapal pada sejumlah foto yang belum lama ini dilelang katanya. Kak. Bekas kapalnya ini dilelang men ya? Iya, foto-foto yang belum, iya ada fotonya itu dilelang, fotonya. Wah, foto. Oh iya benar. Dan berdasarkan dari kisah yang banyak beredar, katanya akibat tabrakan ini ada bekas robekan di tubuh terluar dari kapalnya si Titanic ini. Tapi saat bagian Titanic ini diperiksa, itu nggak ada satupun yang mampu menemukan jejak tersebut, Smartizen. Aduh. Jadi kira-kira Gimana? si Moloney ini orang mana? Orang ini gitu kayaknya. Orang mana? Ciracas. Salah, lu nggak fokus. Orang Irlandia kan tadi udah bilang. Nah, ya kan nggak apa-apa biar belok aja. Kesian deh lo. Iya berarti tadi katanya Kenapa? yang kapalnya itu gara-gara es doang berarti belum tentu nggak ngerobek kapalnya jadi kan. Robek kapalnya. Kata gue juga apa tadi kan? Tapi itu bukan robek sih kali. Kalau di film sih bukan robek. Apa Tapi tuh? lebih ke patah kali ya. Nah, Kan kalau robek kan mungkin bagian sisinya. iya gitu kan ya, atau robek dulu bagian- sebelum patah. Emang iya. Iya men. Oh iya Kan di nabrak filmnya. itu ceder gitu kan. Bukan nabraknya tuh bagian mana sih? Sebelah Gua kanan kalau nggak agak kiri lupa. gua. Depannya dulu men. Depannya dulu kan, Depannya jebret. dulu kan. Gak mungkin kan kapal mundurnya belakang. Kan namanya nabrak ya. Iya nabrak. Tapi kan nabrak bisa dari belakang, samping, tengah, samping. Enggak. Jadi kan pas kalau yang di film tuh jadi ada kapal es tuh lagi bengong satu awak kapalnya. Iya. Tiba-tiba di depan tuh ada ini Ada gunung es. Iya. Bukan gunung yang lain ya? Iya. Gunung es. Ceritanya tuh mau dibelokin. Tapi Ternyata karena udah deket kan kapal kan nggak kayak motor yang Iya. langsung begini belok. iya. Nah itu jadi Butuh kekuatan lebih. muter gitu ya. dulu tuh Iya. lama tuh kayak mobil aja dibanting setir gitu. Kalau misalkan gue jadi kapten ya pada saat itu ya. Iya. Kalau seandainya gue jadi kapten ya. Kapten apa? Kapten Luffy. Kapten Morgan. Halah. Salah ya saya. Salah bukan Oh, iya. itu. Kalau Kapten seandainya gua kapal jadi Kapten Titanic. kapal Titanic. Asal sorry. aja. Gue kayaknya bakal lebih kalau misalkan seandainya wah jaraknya dari berapa meter sih kelihatannya? Lupa gue. Lupa Pokoknya Mungkin agak udah agak sih deket, kelihatan. iya, Iya kan dikit. udah kelihatan dekat gitu misalkan ya. Gue sih mending memilih untuk berhenti dulu. langsung Berhenti lempar dulu, jangkar aja ya. Langsung lempar jangkar, berhenti gitu ya kan. Iya. Udah berhenti nih. Oh oke, di depan ada ini. Berarti kita mesti mundur dulu mungkin ya kan. Emang Terus kapal bisa mundur. Ah, Kapal bisa, Oh cuy. bisa kapal bisa mundur. Iya Kapal kan? bisa mundur iya benar. Lu pernah naik kapal kan? Iya pernah. Iya, bisa mundur dulu. Parkir dulu. Parkir terus Baru jalan. baru belokin.
Iya kan? Iya. Kalau gue jadi Kapten Morgan waktu itu. Kapten Oh, Titanic. sorry, Kapten Bukan Titanic. Morgan. Emang kalau Kapten Morgan apa sih? Bukan. Itu beda. Enggak Apa? tahu gue juga, bukan Kapten nggak tahu, Morgan. Ferry Enggak ya? tahu. Pura-pura nggak tahu ya. Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Hah? Pura-pura nggak tahu, Ferry. Kalau gue jadi awak kapalnya ya, Iya. Langsung aja yang penting. Apa? biar belok aja Oke. langsung. Enggak sih, kalau gue jadi kapten kapalnya mungkin bener juga sih. Apa? Apa namanya? Kayaknya langsung dilempar jangkar berhentiin gitu ya. Nah, Hmm. berhenti semuanya. Awak kapal sampai berhenti gitu. Siapa tahu awak kapalnya Kenapa? ini juga kan, Kenapa? agen rahasia juga siapa tahu. Wow. Siapa tahu itu bukan apa kapten kapal yang sesungguhnya, men. Tapi Kapten, Siapa tahu dia tuh Luffy. wah, Oh. jauh ya Jauh, dari jauh. kapal Enggak, siapa tahu Titanic ke One Piece nih. kaptennya nih agen rahasia juga. Gimana caranya nih kapal tabrak Tenggelam gitu ya. tenggelam. Wah. Tapi yang jawabannya adalah enggak, di filmnya ada diceritain gak sih kalau misalkan ada berangkas yang isinya hampir 7 miliar juta dolar tadi Di ya? filmnya. Mm-mm. Gua nggak ini. Enggak, terlalu di- di cintanya, men. Hah? Terlalu difokusin ke cintanya. Ya, Kalau di film. lebih ke romansnya ya, lebih ke arah Iya. drama romansnya. Dan gue baru tahu ternyata di kapal Titanic ini dia nyimpen apa tadi tuh? Apa? Berlian apa? Iya. Berangkas yang hampir harganya 7 juta dolar. $7 juta US dollar waktu itu ya. Nah, itu Udah mahal banget itu sih. iya, men, asli hidup Gua kalau nonton si Titanic ini cuma inget bagian scene pas di ini nih dilukisnya doang. di Si lukis Jack apa? ngelukis. Lu Aduh, skip. Kenapa? Gak apa-apa. Dan waktu itu gak sih lu nonton gua pas kapan? Kapan? SD. SD ya, men. Gua merasa berdosa lu nonton itu. Astaga. astaga. Ditayangin di TV lagi ya? Bagian itu nggak ada bro. Nggak ada. Tapi kan gua waktu itu Tapi ada nontonnya full. kasetnya. Iya, gua tuh Iya, gua juga nontonnya full. Yang nggak ada Ngajakin- di iya. temen deh. Iya, Iya. ngajakin temen. Oh Iya. sini ke rumah gua, men. Beb gratis kan? Iya. Iya. Katanya, wih sini ke rumah gua. Ngapain? Mumpung emak gua nggak nonton. Iya. Emak gua nggak ada Lagi di di rumah. rumah katanya. Iya, katanya nonton film ini, Le. Gua Katanya kira nggak bagus. ada apa-apanya Nggak ada gitu kan. apa-apanya. Kan Wah. namanya polos bocah ya kan. Iya. Scene pas lagi di apa namanya di lukis sama pas lagi Iya. di mobil. Aduh, Ada tangannya doang. asli itu dosa itu, men, dosa. Ah? Dosa itu. Enggak itu gua sih pas syutingnya Iya sih, itu namanya. lagi ngobrol di mobil bro. Iya, Tapi dosa gua itu, ngerasa dosa. sih waktu itu. Dosa. Secrets One Republic. One Republic. Ya, kita ini kan negaranya republik ya. Apa sih? Ya Apa kan sih gitu. Ferry? Kita malah- Ojol maneh teh. Iya kan. Kenapa? Jadi katanya nih kan, ada yang bilang lagi. Aduh, Siapa? konspirasi ini seru banget loh. Kalau bahas masalah Ada teori yang Teori masih lagi belum nih. terpecahkan lagi dari Masih. tenggelamnya kapal Titanic ini ya. Iya, jadi katanya kalau Soal misalkan mengenai kapal pemalsuan yang kapal ya, katanya kapal yang tenggelam nih sebenarnya bukan kapal Titanic, men. Terus kapal apa dong? Kapal feri. Bukan. Apa? Kapal tek. Pernah beli gak sih lu? Iya, yang kecil. Iya. Ya Yang bikin api. di pasar. Iya. Ya. Retak. Siapa tahu itu yang tenggelam. Iya ya, Iya. sebetulnya. Terus Cuma difilmin aja, dibikin imajinasi gitu. nah, Wah kayaknya seru nih ya, itu dibikin Iya. film. Mungkin siapa gitu tahu ya. kapalnya ternyata di apa Terus namanya? aja siapa tahu ya. Ya kan namanya konspirasi, men. Jadi ada satu lagi nih teori yang masih belum terpecahkan Apa hingga tuh, kini, yakni mengenai pemalsuan kapal yang tenggelam. Jadi penulis buku Titanic, The Ship That Never Sank, Robin Gardinier, mengatakan katanya kapal yang tenggelam itu sejatinya bukan kapal Titanic, men. Oh. Melainkan kapal tiruan yang bernama Olympic Olimpik. yang dibangun White Star Line atau WSL. Oke. Waduh. Jadi menurut penuturan Robin di buku tersebut ini, Olympic menyamar sebagai menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah yang besar. Kalau ini gue oke. Ya masih. Masuk akal. Masuk akal. Jadi ceritanya kan kata gue juga kapalnya tuh dibawa kabur, men. Kapalnya dibawa kabur. Kapalnya dibawa kabur, yang tenggelam tuh bukan Titanicnya, tapi si kapal Olympic ini. Kapal Olimpik sebetulnya. Iya, udah kalau misalkan beneran di dek kapal itu ada harta yang seharga 7 juta US dollar tadi, dia udah dapat bantuan 7 juta US dollar. Orangnya misalkan ya orangnya dibunuhin semua, anak asuransinya turun semua. Turun semua. Iya, ini masuk akal.
Ini masuk akal nih kalau gini Kaya nih. sih men itu men. Bisa dibilang nih kejahatan yang sudah terstruktur bisa dibilang ya. Asli men. Kejahatan yang Udah nyolong kapalnya juga. Terus banyak korban juga yang banyak korban yang di ini. Iya, banyak korban yang berguguran lah gitu ya. Iya. Banyak orang-orang yang seharusnya hidup sampai hingga saat ini mungkin ya. Iya. Cucu-cucunya gitu. Cucu-cucunya. Iya, tapi karena adanya orang yang serakah seperti ini mungkin ya. Ini kan kalau teori ini yang menurut gua ini agak relate sama otak gue ya. Iya, masih masuk akal lah kalau kata gua. Karena emang orang-orang serakah biasanya gini nih. Nah, terkait hal itu artinya kebenarannya ini masih dipertanyakan. Aduh. Namun senada dengan para korban selamat dan jurnalis Irlandia si tadi itu. Siapa sih namanya? Aduh. Kita seorang lupa mulu. Sering si Senan Molony, men. Si Senan Molony ini bilang, ya. Ia juga menilai gitu kalau ada banyak kebohongan di balik kasus tersebut. Tuh kan. Jadi kira-kira di Smart Reason percaya nggak sih sama konspirasi dari kapal Titanic atau punya teori konspirasi lain atau lebih masuk akal lagi gitu kan? Atau lu sendiri benar bisa menciptakan teori sendiri tentang si tenggelamnya kapal Titanic ini? Iya. Bisa langsung ke question box kita yang tadi kita share di Instagram kita, ya. Di @diauntirta dong. Atau bisa di Instagram kita berdua juga itu udah kita share ya. Iya. Iya. Atau bisa di streaming kita juga. Komen di streaming kayaknya seru deh. Kayaknya seru deh. Nanti kita discuss di situ ya. Discuss di situ. Kita discuss atau di mau situ. telepon langsung ke kita. Boleh banget. Boleh banget di 081 808 106 106. Rihanna tuh yang nyanyi ini bukan sih? Apa? Yang Samina Mina Bukan. Beda. Itu oh Shakira. Itu Shakira. Work artinya kerja. Hey, bangun, kerja. Kamu bukan Rafathar. Ini seneng banget sih gue dengernya. Pagi-pagi mood banget denger itu. Parah cuy, parah. Jadi bikin bersemangat bekerja ya. Idi. Ngomong-ngomong masalah kerja. Kenapa? Idi. Gue tuh gue tuh mimpi salah satunya kan ya. Kerja di dunia perfilman men asli. Lu pengen jadi sutradara gitu. Kalau gue kayaknya sutradara kurang cocok, kayaknya asisten sutradara kayaknya. Asprod ya. Asisten produksi, asut. Asisten sutradara. Iya, asut. Kalau nggak asut ya Astrada lagi. Astrada. Kalau nggak sutradara. Kalau nggak ya asisten produksi juga. Gue kayaknya cocoknya jadi asisten gitu deh. Wow. Soalnya apa ya gue tipe orang yang fleksibel gitu loh. Fleksibel. Kalau gue sih mending jadi sutradara sekalian. Tapi ngomong sutradara nih, kira-kira siapa sih sutradara dari film si tenggelamnya kapal Titanic ini? Aduh. Titanic sih sebenarnya bukan tenggelamnya kapal Titanic, tapi Titanic. Itu mah kapal atau aja Van der Wijk. Iya, tapi ini Titanic ya. Jadi kabarnya nih, kapal dari Titanic ini sengaja ditenggelamkan karena membawa beberapa penumpang penting katanya. Yaitu ada John Jacob Astor 4, sorry. Benjamin Guggenheim dan Isadore Strauss. Nah, jadi dari ketiga orang ini ya itu merupakan sosok ternama yang menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Tuh, World Bank, bro. World Bank. Nah, tuh, Bank Dunia. Wow. Jadi terbuka. Wah, ini teori baru lagi kan tuh kan. Jadi kematian ketiganya ini disebut-sebut memang diniatkan itu untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913. Masih masuk akal. 1 tahun setelah terjadinya Titanic ini tenggelam, itu setahun kemudian sama kayak pendirian bank sentral ya. Sama kayak konspirasinya siapa sih yang dikasih racun di udara tuh? Munir. Iya. Nah, itu kan banyak banget tuh. Teori konspirasi segala macam. Betul. Ya, intinya sih kontroversi lah ya. Kontroversi. Sama ini juga ternyata Titanic gitu. Tapi sayangnya nih nggak diketahui pasti siapa sutradara atau dalang utama dari terjadinya Titanic ini. Ada sejumlah teori yang mengatakan kalau pendiri atau pihak yang terkait dengan bank tersebut itu merupakan tersangka di balik tenggelamnya kapal ini. Jadi katanya sih dalang dari tenggelamnya Titanic ini katanya sih pendiri dari bank sentral ini. Bank Sentral Amerika Serikat. Iya. Terus kalau World Bank itu di mana? World Bank di Amerika juga. World Bank ya. Iya. Gimana ya? Apa jangan-jangan ini Federal Reserve
bisa jadi mungkin ya. Teori-teorinya ya gua rasa lumayan cukup masuk akal sih, mulai dari yang tadi asuransi ya kan, untuk asuransi. Iya, terus juga ini Ternyata soal masalah ini bisa pokoknya dibilang ini soal politik deh, kekuasaan politik deh. Iya ya, sih? membungkam membungkam perlawanan Dengan cara membunuh. Astaga. Lu tau gak sih hari ini tuh hari hak asasi manusia. Hari hak asasi manusia, men. bro. Iya. Tadi juga di depan kampus ada yang aksi tuh. Ada aksi kan? Iya, tentang HAM. Dan gue rasa kalau misalkan seandainya ini terjadi karena memang betul disengaja, berarti memang ini sudah melanggar hak asasi dari hak asasi manusia manusia sendiri. itu ya. Iya kan? Apalagi kalau betul ya, kalau seandainya apalagi ini zaman-zaman sengaja kayak gitu. Banyak cerita yang gue denger kan ya, zaman-zaman kayak model kayak Soeharto, ada yang sedikit omongin negara langsung diculik langsung gitu. Maksud gue kayak men. Kenapa? Hak bersuara orang kan serah gitu loh. Ya ini kan balik lagi ke orangnya, mungkin nggak ingin menerima kritikan. Iya. Gitu. Egois. Halalala, egois men. Enaknya orang kayak gitu tuh disimpan di tempat terakhir atau di TPU. Tempat terakhir itu tempat TPU kan ya? Bukan. Oh bukan. Tempat pemakaman umum. Ya emang bukan bener sih jadi tempat terakhir ya. Iya tempat sih. terakhir setiap manusia men. Namun ku ingin tetap bersama dia, tapi dianya nggak mau. Cinta terlarang The Virgin. Yoi, logo Kappa. Kembar. Iya. Tahu kan? Iya tahu. Ininya. Iya, fotonya yang begitu. Fotonya begitu kan, logo Kappa. Juga. Logo sepatu. Kappa. Pernah kan lu beli sepatu Kappa? Enggak pernah sih. Enggak pernah lu? Tapi tahu logonya. Gue pernah beli sepatu Kappa pas SD dulu, gue pernah. Gue tuh SD tuh selalu NB. Hah? NB. NB gue pernah beli gak ya? NB gue. New Basket itu ya. Iya. Belum. Tapi pengen, dulu tuh gue pengen banget beli. Kalau Kappa yang punya bokap gue. Hah? Bokap punya. Wah. Kelas berapa ya? Akhirnya dari situ gue beralih ke Converse dari situ. SMP apa kalau salah gue. Sekarang pakai sampai juga. Sekarang kan gue. Sekarang. Iya, anaknya Converse banget gue sampai sekarang. Ih, parah, bro. Tapi kayaknya sekarang gue mau murtad deh dari Converse ke Vans kayaknya. Ke Vans. Ih, gue enggak naksir sama Vans asli. Kenapa? Enggak tahu. Pengen aja nyoba. Kalau gue seneng ke Ventela men. Oh, anak Ventela kamu ya? Iya, sama paling nyari-nyari Kompas sedikit lah. Oh, mahal bos. Iya yang standar aja Kompasnya men, buat main-main doang. Kalau yang limited gitu lemes aing. Asli. Tapi kita sekarang nggak ngomongin sepatu ya Smart. Kita masih bahas soal konspirasi Titanic nih. Konspirasi Titanic. Iya, tadi intermezzo sedikit aja sih sebetulnya. Dan sekarang iringan. Ini ada yang ngirimin VN lagi ke kita nih ya. Ada dari siapa ini namanya? Dari Tirta men. Dari Tirta. Tapi bukan Dion Tirta ya. Si Tirta FM bukan nih. Bukan ya, Tirta Wiguna, bukan. Itu kolam renang ya. Tirta apa namanya nih? Oke, kita langsung dengerin aja dari Tirta. Saya gak percaya sih teori konspirasi Titanic. Kok sedih? Tapi gue pernah baca kalau misalnya kapal itu sengaja ditenggelamin supaya perusahaan itu dapat klaim asuransinya besar gitu sih. Terus juga ada juga konspirasi yang bilang kalau sebenarnya bukan Titanic yang tenggelam tapi itu kapal Olimpik itu kakaknya Titanic. Jadi ada perusahaan gitu, gue lupa namanya. Perusahaan itu punya 2 kapal besar gitu dia. Gitulah, gue nggak terlalu paham sih tentang Titanic, tapi yang gue tahu itu sih. Tuh kan. Oke, jadi berarti tadi teori yang dibilang kalau seandainya buat kapal isi kapal ini buat ngituin asuransi itu. Iya. Buat yang ngambil asuransi banyak gede itu. Dan juga yang tadi Olimpik yang kita bahas. Katanya Olimpik ini kakaknya dari Titanic. Nggak tahu, kira gue sepupunya. Ternyata kapal Titanic ini memiliki keluarga ya. Keluarga. Gue jadi curiga siapa bapaknya Titanic. Ibunya Titanic siapa? Bapaknya. Sepupunya siapa? Mungkin cucunya sekarang Ferry namanya. Kapal Ferry itu loh. Itu cicitnya. Cicitnya kali ya. Iya. Cicitnya dari Titanic. Iya.
saya baru tahu kalau ternyata si Olimpik ini punya Olimpik lagi. Olimpik Si Titan ini nih. punya kakak ya. Punya kakak. Jadi ini cuma berdua bersaudara apa? Sudah ada lagi kakak adiknya? Nggak tahu ya. Siapa tahu itu dari hubungan yang tidak direstui, man. Hubungan terlarang kayak tadi. Udah terlarang atau the virgin itu ya. Iya. Terus Iya, kita kan lagi nih. Dari siapa? Bara nih, man. Bara. Dia bakal bahas tentang konspirasi Titanic juga nih, man. Kita dengerin. Kalau menurut gua, terlepas dari apakah karamnya kapal Titanic itu konspirasi atau tidak, yang jelas memang kalau gua itu agak 50-50 ya gitu. 50-50. Karena kan satu, kita tidak ada di zaman tersebut. Betul. Kedua, betul. bukti-bukti yang ditemukan tidak valid gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tenggelamnya kapal Titanic itu bisa jadi memang sudah direncanakan untuk tenggelam gitu, dengan segala cerita-cerita konspirasinya. Karena memang kalau kita belajar sejarah, kita nggak boleh berpaku pada satu persepsi aja sih. Harus banyak persepsi yang kita dengar, harus banyak bukti-bukti dan segala sesuatu tentang data-data yang harus kita baca, kita dengar gitu. Karena tentu ya kita juga nggak bisa kan melihat atau mendengar satu peristiwa dari satu sudut pandang aja. Itu sih kalau menurut gua. Oke, kalau kata Bara sih intinya kalau kita ingin membahas sejarah soal kapal Titanic ini nggak cuma dari satu referensi aja, tapi harus dari berbagai referensi supaya data apa nih? Data soal tenggelamnya kapal Titanic ini benar gitu loh. Iya, kalau tadi maksudnya relate sama kita aja. Nah iya, tadi Bara juga katanya dia tuh tentang konspirasi yang ada gitu ya kan. Dia tuh antara 50-50 percaya apa enggak. Percaya atau tidak gitu ya. Cuman tadi dia bilang katanya kalau dia percaya akan, kalau misalkan si Titanic ini gimana caranya harus karam, men, harus tenggelam. Gitu katanya konspirasinya. Konspirasi seperti itu ya. Seperti itu. Wah. Namanya juga jatuh kan. Susah buat bangun, jatuh tenggelam gitu kan. Bangkit lagi buat susah. Aduh. Just like fire, pink. Just like fire, seperti api. Seperti api, cuma kayak lampu api. Ya sayang. Mati lampu, Ferry. sorry. Gak tahu senang juga lagi sama lagu itu. Senang sama lagunya apa sama orangnya? Lagunya dong. Lagunya men. Waduh. Takut. Lu sama orangnya jadi nggak apa-apa. Skip. Terus nama orangnya juga nggak apa-apa. Larang gitu ya. Iya. Smartisan, waktu sudah menunjukkan pukul 22:57. Udah waktunya kita untuk menyimpulkan pembicaraan kita malam ini, Smartisan ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada. Sebenarnya sih nggak ada. Cuma kita adain aja ya. Adain aja. Mau nggak mau harus ada. Harus ada gini ya. Oke, Smartisan. Jadi kesimpulan kita malam ini mengenai tentang konspirasi dari kapal film Titanic ini betul, karena sebenarnya banyak banget teori-teori konspirasi dari berbagai macam manusia. Iya. Sumber ya. Iya. Jadi buat Smartisan semua, yang sekiranya lebih senang sama teori yang mana ya silakan itu percaya sama teman-teman aja gitu. Atau percaya dengan filmnya juga ya nggak apa-apa. Itu sih balik lagi ke teman-teman semua. Cuma kitanya aja yang ngerasa konspirasi. Iya. Karena yang biasanya hari Kamis malam Jumat kan emang tentang konspirasi. Iya. Enggak, pokoknya ngerasain. Tuh ngerasain terus yang ngerecokin itu kan kemampuan kita berdua. Betul. Itu bakat kita, bakat terpendam. Pokoknya bakatnya udah itu doang. Jadi Smartisan intinya sih buat Smartisan semua. Iya. Terserah Smartisan ingin percaya atau tidak dengan teori konspirasi ini, ya kan? Kalau emang Smartisan pengen punya teori sendiri pun nggak apa-apa, ya kan? Atau Smartisan lebih punya banyak lagi teori-teori sampai akhirnya mungkin Smartisan punya data yang mungkin valid Smartisan gitu. Mungkin bisa, ataupun yang masih hidup dari zaman dulu sampai sekarang. Iya, bisa banget. Aduh, share kita gitu ya. Iya. Tapi rada serem juga cuy. Rada serem ya. Kita gitu ya kan. Iya. Ya udahlah, cukup. Terus Smartisan udah waktunya ya kita berdua untuk pamit undur diri ya. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Smartisan yang udah pernah dengerin udah dengerin kita dari jam 7 sampai jam 11 malam ini. Iya. Dan terima kasih, mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah dan informasi yang kurang tepat akurat.
Ya karena emang itulah kemampuan kami. Ngerecokin. Ngerecokin, ngeresein. Udah waktunya Arkan Ganis pamit dan Ferry Hakim pamit. Dan ada lagu dari Dewa 19 yaitu Kamu satu-satunya untuk mengantarkan kita sampai berjumpa besok lagi. Yoi mame.